Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Resensi. Kaum munafik menurut Sayyidina Ali alaihissalam adalah mereka yang jika berkata ia dusta, jika berjanji ia ingkar, dan jika ia diberi amanat ia hianat. Itu artinya sifat dasar mereka adalah pembohong, ingkar janji, dan pengkhianat. Munafik yang berasal dari kata nifak kemudian didefinisikan sebagai ia yang mengaku beriman dan berislam secara lahir, namun secara batin ia tidak memiliki keyakinan seperti yang diucapkannya. Mereka adalah kafir yang terselubung. Mereka adalah musuh dalam selimut. Bahkan mereka adalah musuh yang sebenarnya. Saking berbahayanya kaum munafik yang menjadi parasit dalam tubuh umat muslim, banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang memperingatkan kaum beriman untuk mengantisipasi segala tipu muslihatnya. Mari kita telusuri lebih jauh kebusukan kaum munafik ini melalui buku yang ditulis oleh 3 ulama kenamaan Iran, yakni Sayyid Ali Khamenei, Syekh Nasir Makarim Shirazi, dan Syekh Jafar Subhani dalam buku yang bertajuk Membongkar Ciri Kaum Munafik, yang mengambil subjudul Tafsir Surah Al-Jumu'ah dan Al-Munafikun. Buku ini merupakan terjemahan dari ketiga tafsir dan komentar dari ketiga ulama tersebut yang oleh penerbit Nurul Al-Huda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi satu judul buku pada tahun 2015. Buku ini terdiri atas 3 bagian yang masing-masing bagian mewakili pandangan ketiga ulama di atas, yang kemudian tersebar ke dalam 214 halaman. Dikarenakan keterkaitan pembahasan dalam ketiga bagian tersebut, izinkan resentor meresensinya ke dalam 10 ciri kaum munafik. Yang pertama, orang munafik berdusta ketika berbicara dan bersumpah atas dustanya, padahal sumpah tersebut adalah kebohongan yang diucapkannya. Inilah ciri kaum munafik dari segi perkataan. Kedua, mereka senantiasa menentang Nabi SAW sebagai pemimpin masyarakat Islam dan berusaha menjegal realisasi tujuan beliau SAW. Inilah ciri kaum munafik dari segi politik. Ketiga, mereka melakukan sholat dengan rasa malas dan sangat sedikit mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ciri kaum munafik dari segi ibadah. Keempat, mereka mengejek orang-orang yang bersedekah dari sebagian hartanya karena iman demi menyukseskan tujuan agama, dan menilai sedekah tersebut hanya dilakukan oleh orang-orang bodoh yang tidak berakal. Inilah ciri kaum munafik dari segi sedekah. Demi meraih kemuliaan, mereka meminta tolong kepada orang lain dan beranggapan dapat meraih kemuliaan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ciri kaum munafik dari segi meraih kemuliaan. Keenam, mereka ketakutan ketika terjadi peristiwa sulit seperti perang dan jihad, menyebut janji kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suatu kebohongan, dan berusaha menyampaikan alasan tak berdasar untuk lari dari kewajiban yang berat. Inilah ciri kaum munafik dari segi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh, sekalipun mereka adalah perusak, tapi mereka menilai dirinya sendiri sebagai pembaharu. Hal itu membuat mereka tidak sudi memperbaiki pandangan dan keyakinannya. Inilah ciri kaum munafik dari segi ideologi. 8. Mereka memiliki tampilan lahiriah yang indah dan ucapan yang menarik, tapi sangat menipu. Mereka tidak berasal dari pemahaman dan iman. Inilah ciri kaum munafik dari segi estetika dan retorika. 9. Tidak melaksanakan kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebaliknya, mereka memerintahkan yang mungkar dan melarang yang ma'ruf. Inilah ciri kaum munafik dari segi moral publik. 10. Mereka tidak mau mengorbankan jiwa dan hartanya di jalan Allah. Bila mereka membelanjakan sesuatu di jalan Allah, pasti dilakukan dengan berat hati. Inilah ciri kaum munafik dari segi pengorbanan. Nah, siapakah kaum munafik itu? Berdasarkan penafsiran para ulama berkenaan pada riwayat Al-Quran dan hadis, terdapat 2 jenis dari kaum munafik. Yang pertama adalah mereka yang sejak awal memang ingin melawan tujuan luhur dari Rasulullah SAW, namun berpura-pura masuk Islam agar dapat memecah belah umat Islam dari dalam. Mereka antara lain Abdullah bin Ubay, Ibnu Amir, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Rabi Yahudi yang berpura-pura menjadi Muslim seperti Ka'ab al-Ahbar, Wahab bin Munabih, dan Abdullah bin Salam yang berperan pada masa 3 khalifah awal disebabkan ekspansi ketiga khalifah tersebut. Kedua adalah mereka yang tidak berniat menentang misi kenabian Rasulullah SAW, namun dikarenakan kebodohan dan kelemahan iman, maka mereka terjerembab kepada golongan kaum munafik. Nah, adapun hemat resentor, kaum munafik tipe kedua inilah yang banyak berkembang saat ini, yang berpotensi diidap oleh kita semua. Kita mungkin tak berniat menentang Rasulullah SAW, tapi kita sholat dengan malas, sedikit mengingat Allah, merasa benar dengan keyakinan sendiri, mengandalkan penampilan dan retorika, sering berbohong, berkhianat, dan ingkar janji, tidak ikhlas dalam bersedekah dan berkorban, tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan tidak berani berjihad melawan kezaliman seperti yang dilakukan Zionis Israel, Amerika, dan sekutunya terhadap Palestina dan negeri muslim lainnya. Bukankah semua sifat itu ada pada diri kita? Lalu dengan alasan apa kita menolak dicirikan sebagai kaum munafik? Suatu kaum yang paling berbahaya
menurut Al-Quran, musuh yang nyata, memiliki penyakit hati yang tidak ada yang dapat menyembuhkannya, dan sia-sia berdakwah kepadanya. Nauzubillahi min zalik. Adapun rekomendasi yang ditawarkan buku ini adalah segera melakukan taubat yang sebenarnya, pertolongan atau syafaat dari yang berhak memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Rekomendasi buku ini agar penerbit kiranya memberikan pandangan terkait ciri kaum munafik dalam tubuh umat muslim modern, khususnya di Indonesia. Buku ini direkomendasikan bagi kita semua yang ingin menghindari kanker yang paling ganas yang mengancam tubuh umat Islam, yaitu kaum munafik. Semoga kita semua terhindar dari bahaya kemunafikan. Amin ya robbal alamin. Ada pertanyaan?